putaran kedua. Nggak ngebuang loh. Terus. Nggak ngebuang sama sekali loh. Kamera yang ngebuang, tapi mobilnya enggak gitu. Alright, yeah, get it like, let's go! Turn up the bass. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Baik lagi sama gue Gopas Tobing. Yes, hari ini kita diundang oleh Chery Indonesia untuk merasakan dari Chery Omoda 5 ini. Tapi ini bukan Chery Omoda 5 biasa yang pernah direview sama Dimas atau yang pernah kita pakai untuk CVT War di IMS pada 2023 lalu. Yes, ini adalah varian terbaru dari Chery Omoda 5. So, apa aja yang beda? So, this is it. 5 hal menarik mengenai Chery Omoda 5 GT Gopas Tobing. Hal menarik yang pertama adalah pada bagian eksteriornya. Kalau kalian dilihat di depan sini, ya dia sudah tidak ada logo Chery lagi ya di depan sini. Dia dibikin clean look saja, hanya ada kamera 360 di tengah sini. Tapi emblem tersebut digantikan oleh alfabet Omoda yang terletak di atas kap mesinnya ini. Ya mungkin karena masih ada kerja sama Jaguar Land Rover ya. Jadi dia mengikuti bahasa desain dari Jaguar Land Rover. Jadi mungkin supaya kelihatan bestie gitu ya. Jadi bikinlah seperti ini. Terus juga perbedaan yang kedua adalah pada aksen pada bumpernya itu. Kalau yang RZ itu dia ada warna merah, tapi kalau yang varian GT ini dia diganti dengan warna orange yang kelihatan lebih chic. Yes, ya karena penggantian warna tersebut jadinya aksen yang ada di spion, velg, dan juga spoiler belakang itu bukan lagi berwarna merah, melainkan jadi warna orange juga. Jadi biar selaras lah, jadi nggak ada yang tabrakan, jadi diganti semuanya aja. Oh ya, nggak cuma sampai spoiler belakang doang, tapi set body molding dia juga jadi warna orange ya, bukan warna merah lagi. Sisanya dia masih sama, grill yang terlihat 3D kalau di kamera itu masih dipertahankan, tapi kalau kita lihat langsung ya nggak kelihatan 3D amat ya. Ya tapi masih keren lah. Terus juga untuk LED DRL-nya yang bentuknya T-shape juga masih dipertahankan, yang berfungsi juga sebagai stand, dan lampu yang full LED juga masih dipertahankan di Chery Omoda 5 GT ini. Fog lamp-nya yang LED itu juga masih dipertahankan. Tapi yang menarik, fog lamp-nya ini tidak berfungsi seperti fog lamp pada umumnya yang cuma nyala gitu aja. Tapi di fog lamp di Chery Omoda 5 ini berfungsi juga sebagai positioning lamp. Jadi kalau misalnya kalian belok nih, bisa belok ke kanan, itu ntar fog lamp-nya akan menyala. Kalau lihat sampingnya, ya velgnya dia juga palangnya masih sama, dia masih warna hitam. Tapi karena kalau yang di RZ kan karena dia pakai aksen merah, jadi dia di velgnya warna merah. Kalau di sini dia diganti warna orange karena merahnya sudah berubah jadi orange. Untuk ukuran velgnya sendiri masih sama di 18 inci, dan untuk bannya dia masih sama di 215/55 R18 ya. Terus juga aksen orange-nya di spion sini, terus juga di set body moldingnya itu masih sama. Dan untuk dimensi nggak ada perubahan sama sekali. Panjangnya di 4400 mm dan lebarnya di 1600 mm dan tingginya di 1580 mm. Jadi dengan dimensi tersebut, menurut gue ini di kelasnya termasuk yang cukup ini ya, cukup dimensinya cukup lah. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tapi yang gue suka dari Chery Omoda 5 ini nggak kelihatan seperti sebuah compact crossover, tapi lebih ke SUV yang kekupe-kupean yang ala-ala Eropa. Jadi ini adalah salah satu daya tarik dari orang yang memilih Chery Omoda 5. Karena kalau misalnya di parkiran itu bisa kelihatan seperti mobil yang sangat mahal gitu ya. Nah di belakangnya sendiri dia juga masih sama, dia lampunya juga sudah full LED untuk lampu mundur, lampu rem, lampu senja,
dan juga lampu sennya. Nah, perbedaannya lagi di belakang sini adalah pada logo yang sebenarnya di sini dulu ada tulisan Chery, tapi yang di varian GT ini langsung diganti oleh Omoda. Jadi tidak ada aksen-aksen Chery lagi. Jadi benar-benar semuanya Omoda digantinya. Terus juga spoilernya sekarang sudah warna orange, kalau yang RZ kan warna merah seperti gue bilang tadi. Dan yang membedakan lagi di belakang sini adalah ini, emblemnya. Kalau di RZ tuh ada di 230T, tapi yang di Chery Omoda 5 GT ini ada di 290T. Nah, kalau ini melambangkan torsi, sebenarnya ini melambangkan torsi yang dimiliki oleh mobil ini. Jadi dengan perbedaan tersebut, pastinya ada perbedaan dong di bagian mesin. Nanti kita bahas ya. Terus juga di samping sini, dia ada tulisan Omoda 5 GT, yang GT itu diberi warna orange. Jadi sesuai dengan aksen orange yang menggantikan warna merahnya. Ya, hal menarik yang kedua adalah pada interiornya. Untuk layout dashboardnya memang dia masih sama, dan layarnya sebesar 20,5 inci juga dipertahankan di varian GT ini, dan juga ditopang oleh entertainment system yang sudah didukung oleh Apple CarPlay dan juga Android Auto, serta premium sound dari Sony sebanyak 8 speaker. Terus juga untuk jok kulitnya masih dipertahankan dengan ada aksen bronze yang ada di jok dan juga stitching bronze. Terus juga ada aksen bronze di center console sini, dan juga masih ada sunroof yang bisa dibuka ya. Dia nggak cuma panoramik aja, tapi sunroof yang bisa dibuka, walaupun memang nggak sampai penumpang belakang, cuma ada di depan aja. Nah, hal yang berbeda di dalam sini adalah pada material pintunya. Dia sudah memakai soft touch di depan sini dan juga di belakang. Terus ada jahitan-jahitan asli yang berwarna bronze yang selaras dengan warna center console-nya, dan juga ada di joknya. Dan hal menarik yang kedua adalah berbeda pada aksen center console-nya. Yes, kalau di varian RZ dia warnanya itu Dove. Kalau di varian GT ini dibikin warna piano black finish, jadi terasa lebih mewah. Hal menarik yang ketiga adalah pada spesifikasi mesinnya. Tadi gue sempat mention di belakang ada perbedaan lambang, yaitu di 290T. Itu karena spesifikasi mesinnya berbeda. Sekarang kita lihat. Nah, untuk buka mesinnya, udah pakai pegas dia ya, dan sudah dicat warna bodi dan sudah dikasih peredam panas juga. Nah, gitu terbuka, langsung ada tulisan 1.6T GDI. Yes, jadi mesinnya sekarang kapasitasnya meningkat dari yang sebelumnya 1500, sekarang di 1600 cc. Dan sama-sama turbo seperti versi 1500 ya. Tapi tenaganya, kalau yang lama itu ada di 155 horsepower, kalau di sini ada di 197 horsepower. Wow, dan itu terbesar di kelasnya ya. Kalau yang ini kan, kalau yang saingan dari Jepang itu cuma 170-an, dan katanya sih stoknya udah susah. Kalau ini stoknya masih gampang karena masih baru. Dan torsinya juga meningkat dari 230 Nm di 290 Nm. Nah, kalian berpikir kalau misalnya tenaga doang yang berubah? Oh jelas, enggak. Transmisinya juga ikut berubah. Kalau yang 1500 RZ dia pakai transmisi CVT, kalau di sini memakai dual clutch transmission. Yes, kita udah expect pastinya tenaganya akan jauh lebih galak, jauh lebih exciting drivingnya kalau drivingnya dibandingkan dengan yang varian RZ. Nah, seperti apa impression drivingnya? Sekarang kita coba. Hal menarik yang keempat adalah pada sensasi berkendaranya. Ya, tadi kami sudah sempat mention dia punya mesin yang berbeda. Pastinya akselerasinya akan lebih berbeda dibandingkan dengan RZ ya, karena horsepower meningkat dan juga torsinya meningkat. Tapi karena keterbatasan tempat, kita tidak bisa mengetes akselerasi 0-100-nya, tapi kita bisa merasakan gimana karakter dari mesinnya. Sekarang kita coba. Ini sih jauh lebih galak daripada yang RZ. Gila. Ini kameramennya aja sampai senyum-senyum tuh. Ayolah bang. Ya, galak banget. Gak ada lag sama sekali yang biasa dialami oleh mesin dual clutch ya. Kalau di sini tuh bener-bener kayak front converter biasa dengan pengoperan yang lebih cepat. Jadi ini nggak ada tuh jader-jader dari ya karakter jader yang ada di dual clutch transmission. Nah, terus untuk kenyamanannya bagaimana? Well, tadi kita sudah baca spesifikasinya. Ternyata yang untuk varian GT ini dia memiliki suspensi yang berbeda, yaitu di belakangnya. Kalau yang RZ dia memakai torsion beam, kalau di sini dia sudah memakai multi lay. Nah, di depan ada seperti obstacle gitu. Kita coba. Jujur, ini jauh lebih empuk dibandingkan dengan yang RZ. Ini bener-bener nyaman banget, dan dia nggak mentah-mentul.
nyamannya tuh masih dewasa ya Jess ya tadi ya, kita rasa ya. Bener banget, dan ini depan ada putaran, kita coba body rollnya. Kita putaran kedua. Nggak ngebuang loh. Terus. Nggak ngebuang sama sekali loh. Kameranya ngebuang, tapi mobilnya enggak gitu. Wah gila sih ini. Bener-bener feel-nya udah nggak kayak nyetir SUV lagi, tapi kayak hot hatch sebenarnya. Hot hatch yang dibikin seperti SUV. Ini sih menarik banget sih apabila kalau kita punya kesempatan untuk ngetes jangka panjang ya, terutama untuk fitur akselerasinya gitu Bang. Selain itu untuk sensasi berkendara yang berbeda apalagi sih? Nah, yang berbeda yang terakhir adalah pada driving mode-nya. Kalau yang varian RZ itu hanya ada 2 driving mode, ada Eco dan Sport. Tapi untuk yang varian GT dia punya 3 driving mode. Ada Eco, ada normal, ada juga ada Sport. Jadi mode normal itu sangat membantu ya kalau kalian nggak mau tenaga terlalu kurang, tapi nggak mau juga konsumsi bahan bakarnya jadi sangat termakan, karena kalau di Sport itu konsumsi bahan bakarnya cukup jauh jika dibandingkan dengan Eco ya. Jadi untuk driving dalam kota itu mode normal itu sangat membantu, karena itu benar-benar sweet spot dari setiap mobil yang memiliki driving. Dan kebetulan tadi kita ada di mode Sport, sekarang kita langsung ke mode normal aja, kita rasain gimana. Ya memang penyaluran tenaganya itu nggak sebesar yang mode Sport, tapi dia jauh lebih halus dibandingkan dengan mode Sport. Ya mode Sport emang itu ditujukan untuk kalian yang hanya mementingkan performa saja, dia tidak mengutamakan sensasi yang memberikan kenyamanan, dia hanya memberikan kepuasan akan tenaga yang dimiliki oleh mesin 1600 cc turbo ini. Untuk fitur ADAS dari Chery Omoda 5 yang versi RZ dulu ADAS layer 11 itu juga hadir di varian GT ini. Jadi yang fitur ADAS yang terdiri dari atas blind spot detection, front collision warning, automatic emergency braking, lane departure warning, emergency lane keeping, lane departure prevention, intelligent avoidance, dan juga drive away information, serta rear cross traffic alert itu masih hadir di Chery Omoda 5 GT. Hal menarik yang kelima adalah pada harganya. Yes, memang harga resminya belum dirilis waktu kita melakukan syuting Chery Omoda 5 GT ini, tapi pihak Chery Indonesia mengatakan mobil ini akan berada di harga 480 jutaan, yang berarti perbedaannya sekitar 76 jutaan dibandingkan dengan varian RZ-nya. Tapi, dengan varian RZ-nya, ya kalian mungkin berpikir perbedaannya cukup lumayan dengan harga 70 jutaan. Tapi dengan menambah harga 76 jutaan tersebut, kalian akan mendapatkan mesin yang sangat powerful, terus juga suspensi yang lebih nyaman, dan sistem transmisi kopling ganda, which is itu yang sistem transmisi yang sangat mendukung performa. Dan bahkan ada mobil yang waktu Gias baru launching, tenaganya di bawah ini dan harganya hampir 2 kali lipatnya. Jadi kebayang dong worth it mobil ini seperti apa. Dan kalau kalian tertarik untuk membeli mobil ini, pastinya lewat cvtindonesia.co.id. Oke, sekian video 5 hal menarik mengenai Chery Omoda 5 GT ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan pastikan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga di Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting, dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang, baca berita bisa di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli mobil Chery Omoda 5 GT ini, pastinya setelah launching ya. Seperti gue bilang tadi, lewat cvtindonesia.co.id. Oke, sekian video kali ini. Gua Gopas Tobing, pamit dulu.